Kita siapkan hati kita dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan kita akan memuji nama Tuhan saat ku menyembah. Marilah kita habiskan ibadah pada Minggu Adventus yang ketiga ini dengan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dalam Lukas 1 ayat 46 dan 47. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu kata Maria,
Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Amin. Sebelum kita lanjutkan puji-pujian ibadah pada pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Kita mengucap syukur dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami semuanya untuk datang ke rumah Tuhan, membawa setiap pergumulan dan dosa-dosa kami pada saat ini ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kami yang kami perbuat di dalam nama-Mu. Pada saat kami melakukan dosa itu, Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Kami percaya bahwa Allah senantiasa mengasihi kami, Allah senantiasa memberkati kami, dan Allah senantiasa membimbing hidup kami. Sampai pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Karena Tuhan akan menguasai hati pikiran kami dan ruangan gereja pada saat ini. Kiranya kalau ada kuasa-kuasa setan dan roh jahat yang akan mengganggu di dalam kami ibadah, kiranya kami tengging dan di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Yesaya 12 ayat 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menentukan hati kita dan kita simpan dan kami lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon pujian pada pagi hari ini, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri karena hati kita percaya bahwa kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita akan memuji nama Tuhan. Hatiku percaya dalam lembaran nomor 2. Kita boleh bertepuk tangan. Bye.
146 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan yang menjorok keluar, saya akan membacakan, dan firman Tuhan, kalimat yang menjorok ke dalam, Bapak Ibu sekalian yang membacakan firman Tuhan itu. Kami undang bangkit berdiri lagi. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 146 ayat 5 sampai 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi upaya pada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan, kami bersilakan dulu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pembacaan pada pagi hari ini, kita akan angkat satu pujian lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Kami minta bangkit berdiri lagi, biar kita semangat dan kita bergerak pada pagi hari ini. Biar tak dingin.
Jikalau masih ada dan di antara jemaat sekalian yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilakan. Kalau belum ada kesempatan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman puji-pujian yang boleh kami saksikan pada pagi hari ini, karena kita boleh ingat bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, semuanya adalah milik Tuhan. Sebelum kita terima firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Firman menjadi manusia. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya pada pagi ini. Yeah.
pencipta langit dan bumi. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, karena begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh dapat sampai ke tempat ini. Itu semua oleh karena gerakan Roh Kudus yang boleh menolong kami, sehingga langkah kaki kami bisa sampai ke tempat ini dengan satu tujuan untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kiranya Tuhan menerima setiap persembahan, baik melalui puji-pujian, baik melalui persembahan hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, pagi ini kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami rindu diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam masa penantian kami akan kedatangan Engkau untuk yang kedua kalinya. Tuhan, mari menolong kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan lebih daripada itu kami masing-masing mempersiapkan diri kami Tuhan untuk boleh menyambut kedatangan-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan karena pagi ini kita dapat beribadah kembali, dan pagi ini kita ibadahnya jam 6. Ya, saya berharap walaupun masih ngantuk sedikit, tapi kita bisa berkonsentrasi, memuji, menyembah, serta meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena sekarang kan siang lebih panjang ya. Jadi ketika jam 5 sudah terang, ketika malam sudah terang. Kita kira masih sudah jam 6, padahal masih jam 5 pagi. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan bersama-sama menggumuli bagian firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga. Kita sudah melalui 2 Minggu Advent yang lalu. Jadi dimulai dari tanggal 27 November. Berbicara tentang apa? Tanggal 27 November. Yang datang aja ya, pas datang. Berbicara tentang judul temanya apa? Semesta itu bukan Allah. Semesta bukan Allah, dan kita belajar bagaimana tanda-tanda zaman akhir, sehingga kita dituntut untuk beriman kepada Tuhan. Jadi beriman kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, sehingga dalam keadaan situasi apapun ketika akhir zaman itu, kita tetap didapati beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak lari, tidak meninggalkan Dia, tetapi tetap percaya kepada Tuhan sampai masa kedatangannya yang kedua kali. Jadi yang pertama Minggu Advent itu berbicara tentang iman. Yang kedua dia berbicara tentang apa? Minggu lalu berbicara tentang apa Pak Pendeta Salina? Atau bicara tuh Pak tentang kalau ada ibadah datang, ojo pas ada pesta bantu-bantu sampai sore lupa ibadah. Kalau tidak salah begitu ya ngomongnya Pak Sandi. Atau apa lagi yang disampaikan? Yang Bapak Ibu ingat? Jangan ingat lucunya Pak Sani loh. Karena Pak Sani ngomong aja sudah lucu ya. Apalagi kalau tambah
buat berikan kata-kata yang jenaka, lebih lucu lagi. Pengharapan. Jadi kalau saya menangkap ada berbicara tentang pengharapan. Pengharapan anak-anak Tuhan. Pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dia pasti datang dan segera datang untuk menjemput Bapak Ibu dan saya. Dan yang ketiga, minggu ini sehingga yang dinyalakan itu lilin pink atau lilin ya merah muda. Itu menandakan sukacita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita dengan penuh sukacita menyambut kedatangan Dia. Jadi kalau tadi pujian banyak sukacita karena bergembira, ya memang kita waktunya untuk bergembira, dan harusnya sih setiap minggu ya, setiap minggu itu tetap bergembira bersukacita karena kan kita ibadah kepada Allah. Jadi saya bilang tadi pagi sunat kalau sukacita suruh berdiri, ya suruh berdiri biar sambil bertepuk tangan dan goyang sedikit satu atau satu dua ya. Sukacita. Nah, sukacita seperti apakah yang itu membuat kita menjadi pribadi yang menantikan akan kedatangan Kristus yang kedua kali? Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11, hanya 2 ayat saja. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu dalam hitungan yang ketiga. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku menyatakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Amin. Jadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya menggarisbawahi kesukaan besar. Dan tema pagi ini saya beri judul Great Joy atau kesukaan besar, sukacita besar. Di dalam nats pembimbing yang tadi dibacakan oleh Ibu Sunar sebagai WL, dikatakan di dalam ayat 46 dan 47 nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena Dia telah mengizinkan seorang wanita untuk mengandung bayi yang kudus. Jadi ada sukacita yang begitu besar meluap dari hati si Maria. Dan ini sukacita atau gembira yang tidak dibuat-buat. Yang tidak dibuat-buat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal saja yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini tentang adanya kesukaan besar. Ayat 11 melanjutkan, karena kelahiran juru selamat. Tentu pada masa ini kita tidak lagi menantikan kelahiran Kristus secara fisik lagi. Karena Kristus sudah datang 2022 tahun yang lalu di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Dan Dia telah menyelesaikan tugas dan panggilannya
sebagai manusia yang sempurna untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Dan pada pagi ini kita mau melihat bagaimana kesukaan atau sukacita yang besar dari kita untuk menanti akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan kalau kedatangan Dia yang kedua kalinya, maka semuanya selesai. Maka semuanya selesai. Jadi ada dua hal yang menunjukkan tentang great joy atau kesukaan besar. Yang pertama, tanpa juru selamat tidak ada sukacita sejati. Tanpa juru selamat tidak ada sukacita sejati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah itu berkuasa atas diri kita, ya. Berkuasa atas diri kita, kemudian menuntun kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Karena kita berbicara tentang sukacita, gembira, bahagia, saya mau menekankan bahwa tidak ada sukacita itu yang sejati itu tanpa seorang Kristus sebagai Juru Selamat. Walaupun kita saja sudah percaya kepada Kristus, ya, ketika kita punya persoalan itu wajah kita tidak bisa memaksa untuk sukacita. Nah, betul apa tidak? Pasti kita akan sedikit berkurang. Walaupun senyum mungkin terpaksa, ya. Mungkin terpaksa. Itu ada persoalan. Atau ketika kita marah dengan seseorang, kita pun tidak bisa memaksa untuk tersenyum. Tidak ada marah sambil senyum. Tidak ada marah sambil senyum. Tidak ada marah sambil senyum. Ya, semarah-marahnya saya walaupun ada senyum ya marah, ya. Tidak bisa. Tidak bisa kita menampilkan sebuah sukacita baik dari perilaku kita, wajah kita, untuk menunjukkan bahwa kita memiliki sukacita yang besar itu daripada Allah. Nah, oleh karena itu benar beberapa kesaksian kalau saya mendengar bagaimana orang berkata bahwa orang Kristen itu beda, ya. Murah senyum, selalu shalom. Kalau jumpa jabatannya, kalau orang NTT bilang kalau jumpa cium hidung, ya, cium seperti semut itu. Mau jumpa di mana saja, itu cium hidung. Tapi kalau dia lagi tidak suka, ya dia tidak mau dekati, dia tidak mau salaman. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, hanya Kristuslah yang memampukan kita untuk dapat bersukacita, memuji Tuhan, melompat-lompat, bergembira. Tentu berbeda dengan sukacita atau gembiranya kita mendapatkan hadiah, sukses dalam pekerjaan, naik jabatan kita. Tentu berbeda. Saya tidak lagi berbicara tentang itu, tapi berbicara bagaimana sukacita itu yang meluap dari hati, dan itu hanya dimampukan oleh Kristus. Sehingga tidak akan pernah ada kepalsuan. Kita tidak bisa berpura-pura sukacita, karena Kristuslah yang memampukan kita. Daud ketika tabut Allah masuk saja dia menari-nari, dia menyanyi, dia melompat, sampai istrinya melihat dari suatu seperti orang gila, padahal dia adalah seorang raja. Itu tidak dibuat-buat oleh Daud supaya menarik perhatian warga kerajaan, umat yang dia pimpin. Tidak, tapi memang Roh Allah yang menguasainya sehingga dia dengan penuh sukacita melompat-lompat. Nah, di sini ada kata John Calvin, dikatakan kata-kata ini pertama-tama menunjukkan
bahwa sebelum manusia mempunyai damai dengan Allah dan diperdamaikannya melalui kasih karunia Kristus, semua sukacita yang manusia alami adalah bohong, adalah palsu, dan berumur pendek. Nah, tadi saya mendahului bahwa kita ini dimampukan karena kita ini sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu manusia pun, intinya kalau mengatakan tidak ada satu manusia pun mempunyai sukacita jika dia tidak memiliki damai dengan Allah dan dia diperdamaikan melalui kasih karunia Allah. Artinya ada pertobatan dari kehidupan kita, kita menerima kasih karunia daripada Allah sehingga sukacita itu meluap-luap dari hati kita. Ya, untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyaksikan Dia kepada semua orang yang kita jumpai, sehingga orang akan lihat dia orang Kristen betul. Kalau cucu-cucu aja, orang akan bilang, dia orang Kristen atau bukan? Betul, orang mencucu. Tapi ciri khas kita tidak seperti itu. Makanya shalom, selamat pagi, sambil menyampaikan sukacita, dan itu tidak dibuat-buat, tidak ada dibuat-buat, karena ketemu orang yang terpaksa itu tidak ada. Dan yang terakhir, yang kedua, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mempunyai keselamatan dalam Kristus Yesus Kristus, maka kita harus bersukacita. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang tadi saya garis bawahi bahwa ada sukacita yang kita cari atau kita peroleh dari Dia menerima hadiah, dari Dia naik jabatan, yang itu menunjukkan bahwa itu adalah sukacita yang fana, sukacita duniawi. Kalau kita kemarin bersama-sama piknik ke pantai, sementara kita bisa bercengkrama, tertawa, berjalan atau berlari-lari, itu merupakan bentuk dari sukacita kita yang sementara. Atau mungkin kita mencari kesenangan duniawi, yaitu memuaskan kita, tetapi hanya sementara. Tapi di sini kita mau belajar bahwa kita yang sudah punya keselamatan dalam Kristus itu memang harus bersukacita. Dan sukacita yang kita peroleh bukan sukacita yang semu atau sukacita yang fana, tapi sukacita yang benar-benar oleh karena Kristuslah yang telah memberikan itu kepada kita. Siapa di sini yang sudah diselamatkan? Angkat tangannya dengan penuh keyakinan. Puji Tuhan. Meyakini bahwa Kristuslah juru selamatku yang menyelamatkan hidupku sehingga aku perlu bersukacita. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan cuma happy itu sukacita yang biasa saja tadi. Tapi kalau dalam Tuhan itu sudah lebih tinggi lagi tingkatannya. Sehingga dalam Alkitab bahasa Inggris pun menggunakan kata rejoice, bukan happy. Karena diminta dan diajar untuk kita bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita harus mampu bersukacita. Dan sukacita ini yang dalam Kristus mampu mengatasi setiap persoalan,
setiap penderitaan, ya bukan sukacitanya yang menyelesaikan, tapi Kristusnya ya. Tetapi ketika ada persoalan, ada penderitaan, setiap orang yang percaya kepada Kristus dituntut untuk tetap bersukacita. Karena sukacita kita tidak dibatasi oleh kondisi, tidak dibatasi oleh kondisi. Seperti contoh kisah, saya pernah menceritakan kisah ini dan menutup khotbah pada pagi ini. Penjaga toko pakaian, lalu seorang ibu datang dan dia lalu bertanya harga pakaian, atau bagaimana ketika penjaga toko itu melihat siapa yang datang. Kalau kita melihat dalam cuplikan kecil yang biasa diposting oleh banyak orang ya, bagaimana seorang penjaga toko yang melihat dari tampilan, jadi lihat ini nggak mampu beli, ini kan toko harga mahal-mahal ini. Lalu dia melayani dengan seadanya saja. Ya, mungkin tidak mampu. Ada toko di sebelah sana yang cocok dengan engkau dan cukup dengan uangmu. Tapi apakah dengan sambutan seorang penjaga toko tersebut lalu membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita tersinggung? Disitulah kita bisa melihat bagaimana ujian sukacita yang daripada Kristus itu dipraktekkan. Kalau kita marah, berarti kita tidak siap dalam segala kondisi untuk bersukacita. Tapi jika ketika kita disambut tidak ramah, kita dilayani tidak baik, kita disepelekan, kita dihina oleh yang menjaga, oleh karena kita datang dengan cuma pakai sendal jepit dan lain sebagainya, sehingga kita tidak dihargai sama sekali. Tapi ketika kita tetap tersenyum dan kemudian menjawab pertanyaannya, dan kemudian kita tetap menyampaikan atau berbicara dengan baik dan sopan kepadanya, maka disitulah sukacita kita tidak akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Jadi orang mau buat kita marah, orang mau buat kita jengkel, orang mau hina kita, orang mau benci kita, orang mau tidak suka dengan kita, tetapi kita tidak merespon dengan juga membencinya, tetapi dengan penuh sukacita kita membalas dia. Itulah sukacita yang daripada Tuhan, yang meluap dari hati setiap orang yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Kristus. Kiranya Bapak Ibu dan saya memiliki sukacita itu, sukacita yang diberikan Kristus, yang tidak akan lapuk, yang tidak akan hilang oleh waktu, tetapi dalam setiap kondisi apapun dalam kehidupan kita, mau persoalan, mau tekanan, mau penderitaan, tetapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sukacita yang besar telah Engkau curahkan atas kami, karena kami semua telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan untuk memancarkan sukacita itu kepada semua orang. Janganlah lingkungan, janganlah situasi, janganlah masalah, janganlah penderitaan membuat sukacita kami hilang dari dalam hidup kami. Mampukanlah sukacita ini untuk tetap terus bertahan. Sukacita yang datangnya daripada Tuhan oleh karena kami telah percaya kepada Engkau. Dan sukacita ini akan kami terus berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan menolong setiap Bapak Ibu jemaat yang sudah mendengarkan firman. Mungkin pada pagi ini ada yang datang dengan persoalan, pergumulan, kesesakan, bahkan penderitaan yang dialaminya
Tetapi pagi ini ya Tuhan, ketika firman Tuhan boleh meneguhkan kami, maka setiap persoalan itu tidak mengambil sukacita dari hidup kami. Tuhan, materaikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber sukacita itu, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Bolehlah memberkati kita, tetap boleh menyimpan dalam hati kita, dan boleh memelihara firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan dengan bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk selanjutnya kita berdoa. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa syafaat, dan kita mengangkat setiap beban pergumulan kita masing-masing kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk sukacita yang daripada Allah di dalam kehidupan kami. Dan melalui Minggu Advent yang ketiga ini, kami boleh dapat menangkap maksud di dalam setiap sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Materaikan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Materaikan di dalam setiap hati kami. Dan Tuhan menolong dan memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami dan rasa syukur kami oleh karena kesempatan kami untuk berjumpa dengan Engkau, kami juga datang dengan membawa beban dan pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu itu sudah mengetahui apa yang kami rasakan dan apa yang kami alami Tuhan. Tetapi pada pagi ini Tuhan, biarkanlah, perkenankan kami untuk mengungkapkan, untuk kami boleh membangun komunikasi dengan Engkau dan menyampaikan sendiri kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami Tuhan. Karena dengan kami menyampaikan kepada Engkau dalam doa kami ini, kami menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia yang tidak akan pernah mampu menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan kami ini Tuhan. Kami membutuhkan Engkau karena Engkaulah Allah kami, Allah yang mampu menyelesaikan setiap persoalan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Mari Tuhan, tundukkanlah hati kami ini Tuhan, sehingga kami mau dengan penuh kerendahan hati berserah dan mengandalkan Tuhan. Ampuni jikalau kami
sampai detik ini masih berusaha dengan kekuatan kami Tuhan. Dan itu membuat kami lelah secara jiwa, lelah secara tubuh. Dan biarkanlah pada pagi ini kami mau menyerahkan setiap pergumulan yang kami rasakan ke dalam tangan penasihat Tuhan. Tuhan, dengarkanlah pergumulan jemaat-Mu pada pagi ini. Apa yang mereka sampaikan melalui mulut bibir ataupun dari hati, yang tidak bisa diucapkan Tuhan oleh karena beratnya beban pergumulan yang dialami ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengambil alih semua persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi ini juga Tuhan. Tidak lupa kami berdoa dan menyerahkan bagi gereja Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia. Kami berdoa bagi sinode yang boleh menaungi seluruh pos maupun gereja dewasa, memberkati ketua, wakil sekretaris dan semua staf yang ada di Jakarta di dalam pelayanan mereka. Tuhan menolong sehingga biarkanlah melalui pelayanan hamba-hamba-Mu di periode ini dapat terus boleh membawa gereja Kristen Kalam Kudus berperan bagi dunia, terutama di Indonesia ini Tuhan, untuk terus memberitakan kebenaran-Mu. Kami berdoa dari Sumatera sampai Papua. Bahkan kami juga berdoa bagi Yayasan Kristen Kalam Kudus melalui sekolah Kristen Kalam Kudus yang juga dari Sumatera sampai Papua. Tuhan memberkati ketua yayasan dan setiap staf yang ada di dalamnya. Memberkati dengan kekuatan kesehatan serta kesatuan hati. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di wilayah Blitar secara khusus. Kurang lebih ada 14 gereja, pos, dan 2 jemaat dewasa. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menopang. Dan biarkanlah kami bergandengan tangan bersama-sama untuk terus menjawab setiap tantangan-tantangan yang ada di dalam pelayanan di wilayah ini Tuhan. Kami rindu bahwa banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama-sama dengan gereja-gereja lain kami boleh bergandengan tangan, bersinergi untuk boleh menjadi pembawa berita keselamatan kepada semua suku Jawa mancanegara yang kami jumpai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati ketua wilayah Blitar, Pak Buyung dan setiap seksi pelayanan yang ada. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Bahkan di tengah-tengah situasi saat ini sedang mengurusi tanah yang ada di Kesambi, Tuhan menolong. Biarkanlah Tuhan sendiri yang membuka jalan sehingga semua boleh transparan dan terang benderang dan semua boleh dapat diselesaikan Tuhan dengan jalan damai. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan juga menyerahkan gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di dusun gunung ini Tuhan. Kami yang kecil ini Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di tempat ini. Mari terus urapi mulut bibir kami untuk berani menceritakan tentang Engkau ya Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus kami serahkan semua jemaat-Mu yang pada saat ini juga mungkin bersuka cita oleh karena berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahannya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga semua boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam kehidupan rumah tangga mereka. Suami mengasihi istri dan istri menghormati suami dan anak-anak juga menghormati kedua orang tua. Tuhan memberkati rumah tangga jemaat. Juga kami berdoa bagi jemaat yang menjumpai hari ulang tahunnya. Tuhan Yesus memberkati, menolong, dan biarkanlah di usianya yang bertambah ini hari demi hari dia juga dewasa secara iman percaya. Kami berdoa dan menyerahkan Esra anak Mas Awang yang juga berulang tahun 1 tahun. Tuhan menolong tumbuh kembang anak ini. Biarkanlah Tuhan memampukan bapaknya untuk boleh membawanya bersama dengan ibunya percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka Tuhan. Mari mampukan Mas Awang untuk boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarganya. Tuhan menolong dan memampukan dia Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pakai juga keluarga yang lain untuk tidak bosan-bosannya memberitakan tentang Engkau kepada keluarga. Tuhan Yesus juga menolong setiap jemaat-Mu yang juga bergumul dengan keluarga, orang tua, suami, istri, anak-anak yang belum juga mengenal Engkau kepada Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup secara pribadi. Tuhan menolong, dan biarkanlah Tuhan pakai hamba-hamba ini juga untuk berani memberitakan, berani menceritakan tentang Engkau kepada setiap keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang pada hari Senin nanti akan mengikuti ujian akhir semester di tahun ini. Tuhan menolong, memberikan hikmat, kecerdasan sehingga dapat menjawab setiap ujian yang diberikan, baik tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tuhan menolong dan memampukan setiap anak-anak kami, dan apapun yang mereka cita-citakan, Tuhan tolonglah sehingga mereka boleh dapat meraih apa yang mereka cita-citakan itu. Dan biarkanlah Tuhan pakai setiap profesi nanti anak-anak kami ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan kebenaran Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan, kami menyerahkan setiap kondisi yang terjadi baik di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami ataupun di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Tuhan Yesus campur tangan di dalamnya, dan biarkanlah situasi-situasi yang kami alami ini tidak merebut sukacita yang daripada Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang juga adalah Juru Syafaat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah doa kita yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan, untuk kita berdoa saat bersama-sama dalam pergumulan kita, dalam hidup kita pada saat ini dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam firman Tuhan Roma ayat 12. Roma 12 ayat 1, beginilah: bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini membangun kehidupan kita di dalam Tuhan, dan kita memberikan persembahan dengan sukacita, dengan rela hati dalam hati kita. Amin untuk Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri, karena pada pagi hari ini adalah hari sukacita. Dengan judul firman Tuhan tadi, bersukacita senantiasa, yang boleh kita contoh adalah Mazmur Daud pada saat mereka memuji nama Tuhan dengan kecapi rebana dan bertepuk tangan dan melompat bagi Allah. Kita akan memuji nama Tuhan, lembaran yang kelima. Allah sumber segalanya. Dalam hari
Tuhan. Untuk doa akhir dan doa persembahan, kami minta dengan kasih Tuhan Bapak Suyati menyampaikan doa ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita datang kepada Tuhan lagi. Kiranya Tuhan memberkati bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur oleh karena pimpinan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Pada sampai detik ini Tuhan masih memberikan hidup bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh hadir di rumah Tuhan ini untuk boleh beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga berterima kasih pada pagi hari ini oleh karena ibadah awal, pertengahan hingga kami boleh mengakhirinya tetap dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga bersyukur oleh karena kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami di dalam kami menerima sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati setiap pelayanannya, berkati setiap kehidupannya, apapun yang dibutuhkan keperluan untuk hamba-Mu Tuhan yang selalu akan menyediakan, dan Tuhan yang akan selalu menghidupkan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada pagi hari ini kami juga membawa berkat yang daripada Tuhan. Kiranya persembahan kami ya Tuhan suci dan kudus. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dan sebentar lagi kami Tuhan tidak berpisah satu dengan yang lain. Kami tidak pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, baik kami yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan. Antarkan kami sampai rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga nanti akan datang ke gedung LPK, yaitu untuk menyaksikan peneguhan pernikahan saudara Niko dan saudara Dewi. Kiranya Tuhan, jemaat-Mu yang akan datang ke sana, kiranya Tuhan sertai. Antarkan kami semua sampai tempat dengan keadaan selamat, juga pulang nanti dengan keadaan selamat. Dan kiranya peneguhan nanti boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan sisa hidup kami ini hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Pada akhir ini kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri doa puji Allah Bapa Putra. Disambut berkat Allah. Oh
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke dalam tugas, aktivitas, serta pekerjaan kita masing-masing. Dan mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar di dalam kehidupan kita. Dengan penuh sukacita kita boleh terus memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Dan mari sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan mendiami kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk sampai pribadi. Ya, baik, shalom.